teman-teman Rumpi semuanya, malam ini kita akan membahas seputar sepak terjang Rieke Diah Pitaloka sebagai DPR RI 3 periode. Simak ya. Ya, seorang politisi tentunya pendidikan merupakan syarat yang juga tidak kalah penting karena dengan berbagai banyak ilmu yang didapat, kemampuan berretorika dan berargumentasi di parlemen tentu saja menjadi penting untuk mengemukakan aspirasi rakyat. Nah, Rieke Diah Pitaloka ini merupakan sosok akademisi. Beliau tercatat sudah menyelesaikan S3 jurusan komunikasi di Universitas Indonesia. Sebagai seorang mahasiswa, ternyata Ibu Rieke Diah Pitaloka ini tidak hanya sekedar berdiam diri dan hanya kuliah pulang, tetapi dia juga merupakan seorang aktivis mahasiswa yang turut aktif dalam aksi-aksi besar 96 dan juga 98. Dan beliau juga merupakan aktivis aliansi pro-demokrasi anti-militerisme. Dan beliau juga merupakan seorang aktivis migran dan juga aktivis lingkungan hidup. Nah, tidak hanya di ranah pergerakan beliau yang sukses menjadi aktivis. Nah, ternyata ada juga nih beberapa riwayat penghargaan yang diberikan kepadanya. Berbagai macam penghargaan telah banyak diterima oleh Ibu Rieke Diah Pitaloka. Salah satunya adalah Duta Energi pada tahun 2008, terus Most Powerful Woman pada tahun 2010, disusul dengan International Youth Global Leader pada tahun 2011 dan nominasi sebagai salah satu dari 100 orang berpengaruh di Indonesia versi Carta Politika. Tentu saja banyak penghargaan yang didapatkan oleh Ibu Rieke Diah Pitaloka ini menunjukkan pada kita semua sebagai seorang perempuan bahwa perempuan itu bisa menjadi apapun dan siapapun selama kita memiliki dan memahami ide-ide dasar atau menyadari pilihan-pilihan yang telah kita tentukan. Salah satunya ketika memilih untuk terjun di dunia politik. Sepak terjang Rieke Diah Pitaloka sebagai seorang DPR telah dia buktikan sejak pertama kali menapaki kursi parlemen. Pada saat dia memenangkan pemilu di tahun 2009, dia tercatat sebagai anggota Komisi 9 DPR RI. Nah, di mana pada saat itu Rieke ini berhasil untuk mengesahkan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Nah, dan inilah yang merupakan cikal bakal adanya BPJS yang kita akses sampai hari ini. Salah satu gebrakan yang dilakukan oleh Ibu Rieke Diah Pitaloka pada momen terpilihnya dia di periode kedua ini adalah menjadi penjamin untuk kasus Baik Nuril agar tidak dieksekusi. Kalau teman-teman semua tahu dulu, Baik Nuril ini adalah seorang guru yang dilecehkan oleh kepala sekolah, namun pada saat dia mencari keadilan dia malah dikriminalisasi melalui Undang-Undang ITE. Di periode ketiga ini, Rieke Diah Pitaloka ditempatkan oleh partainya sebagai wakil badan legislasi. Nah, wakil badan legislasi ini teman-teman bertugas untuk menetapkan skala prioritas kira-kira di tahun ini undang-undang mana sih yang harus dibahas lebih dulu. Nah, pada saat itu di tahun 2020 undang-undang yang cukup ramai diperbincangkan yaitu RUU Haluan Ideologi Pancasila. Nah, dan pada saat itu pula Ibu Rieke Diah Pitaloka ini ditempatkan oleh partainya sebagai ketua Panja atau Panitia Kerja. Nah, tetapi kemudian karena RUU HIP atau Haluan Ideologi Pancasila ini memuat banyak sekali kontroversi di masyarakat, bahkan terjadi banyak penolakan dari berbagai kalangan, yang salah satunya mengatakan bahwa Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi. Bahkan keberadaan dari Pancasila itu sendiri ada di atas Undang-Undang Dasar sebagai sumber hukum. Nah, bagaimana mungkin sumber hukum yang kedudukannya lebih tinggi daripada Undang-Undang Dasar kemudian dibentuk menjadi undang-undang? Hal ini secara logika hukum tentu saja bertentangan. Nah, ini merupakan salah satu
alasan kenapa banyak kalangan menolak RUU HIP. Penolakan itu dan atensi publik cukup lumayan merespon terjadinya kasus ini, maka pada saat itu Rieke Diah Pitaloka ini kemudian digantikan oleh partainya dengan Bapak Komjen Muhammad Nurdin. Nah, alasannya kenapa Bapak Komjen Muhammad Nurdin ini dipilih, karena katanya dulu beliau itu merupakan seorang Kapolda yang telah menjabat selama 2 kali. Nah, terus kemudian partai atau PDIP pada waktu itu merasa bahwa sebagai seorang Kapolda 2 kali nih, tentu saja Bapak Nurdin ini banyak banget nih pengalamannya di mana-mana dan bisa memiliki pengalaman secara komprehensif berkaitan dengan penanganan kasus di lapangan, sehingga dia dirasa lebih kompeten dalam menggantikan Ibu Rieke Diah Pitaloka. Nah, menurut kalian semua, apakah seorang perempuan tidak memiliki cukup pengalaman untuk menjadi seorang wakil balik dan ketua panja menyelesaikan banyak persoalan? Saya sebenarnya juga agak bingung ya logika yang diberikan oleh partai pada saat itu, tapi mungkin ini lebih kepada keputusan partai yang tidak bisa diganggu gugat, karena bagaimanapun juga di dalam dunia politik partai itu sangat memiliki power yang lebih, bahkan dia bisa mem-PAW atau merecall anggotanya ketika tidak mengikuti titah dari partai. Demikian teman-teman semua diskusi Rumpi hari ini. Kalau teman-teman suka, teman-teman bisa subscribe, like, dan juga komen atau bahkan share. Tapi kalau teman-teman tidak berkenan, teman-teman bisa swipe. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Jangan lupa saksikan konten Rumpi selanjutnya. Terima kasih.